Sang Golau. Konon ia hidup pada abad ke-7 atau ke-8 sesudah Masehi dan sering digambarkan sedang menunggang keledai secara terbalik. Simbolnya adalah tempat ikan yang terdiri dari batang bambu dengan tabung kecil yang muncul di ujungnya. Ia dipuja sebagai pembawa keturunan laki-laki. Sang Golau berasal dari keluarga miskin dan ia hidup dari mengangkut barang-barang dengan keledai. Dia sangat rajin. Pada suatu sore ia membawa keledainya ke sebuah kuil tua untuk beristirahat. Sang Golau yang hanya mempunyai sedikit makanan, dia tinggal di dalam kuil dan dia berkata, apa sebaiknya roti kecil untuk makan malam ya? Baru saja ia akan pergi, tiba-tiba tercium aroma sedap di dalam kuil itu. Oh, bau yang sedap ini apa ya? Akhirnya Sang Golau kembali lagi ke kuil dan dilihatnya dia mengintip dari pintu kuil itu. Ternyata di dalam kuil itu ada wajan yang penuh masakan yang sedang dipanaskan. Aromanya berasal dari makanan yang sedang dimasak di wajan itu. Sang Golau berkata, aneh, heran sekali. Mengapa pemasaknya tidak memakannya, malah meninggalkan di kuil ini? Dan aromanya lezat sekali. Sang Golau keluar untuk melihat-lihat, tapi tidak terlihat satu orang pun. Akhirnya ia memutuskan untuk menggunakan ranting sebagai supit. Ia pun langsung menikmati makanan itu. Sebenarnya ada cerita di balik makanan dalam wajan itu. Tak jauh dari kuil itu ada seorang guru yang eksentrik. Guru itu mengajar murid-muridnya, ia mencari keabadian melalui latihan-latihan fisik. Suatu hari muridnya berkata kepadanya, guru, di tempat terpencil ada seorang anak kecil tidak bercelana yang ingin bermain dengan saya. Sang guru berkata, oh itu pasti roh tanaman sawu. Dan barang siapa yang memakannya akan menjadi dewa. Setelah lama berpikir mencari jalan untuk melacak tanaman itu dengan menggunakan jarum dan benang merah. Ia memegang ujung benang merah yang satu dan meminta muridnya untuk menempel jarum yang terikat di ujung benang yang lain kepada anak itu. Di hari berikutnya anak itu muncul lagi dan murid itu melakukan yang dikatakan gurunya. Anak itu menempelkan jarumnya pada tali celana anak yang selalu hadir dalam mimpinya itu. Gurunya mengikuti benang itu untuk menemukan tempat roh sawu itu. Dan akhirnya di belakang kuil ia menemukan tanaman sawu. Ini akhirnya dia menggalinya. Dan setelah itu dia menemukan buah sawu yang besar sekali. Kemudian guru itu memasak tanaman itu di kuil, tapi ia lupa membawa peralatan makanan, mangkok, supit, dan sendok. Pas dia mau mengambilnya dalam perjalanan pulang, ia berpapasan dengan seorang teman. Guru, tolong tuliskan sebait syair untuk saya. Kemudian guru itu mampir ke rumah temannya. Sesudah selesai menuliskannya, teman itu mengajak minum teh. Jadi di rumah temannya itu, guru yang eksentrik itu lama di rumah temannya. Sementara di kuil, Sang Golau tidak dapat menghabiskan semua makanan dan ia melihat keledainya juga lapar. Akhirnya sebagian makanan itu diberikanlah kepada keledainya. Lalu ia membuang sisanya ke tembok. Pada saat ia menuntun keledainya akan pergi, ia melihat seorang guru itu marah-marah dan mendekatinya. Waduh, pemiliknya datang, ayo lari.
Akhirnya sang Guo Lao ke keledai dan lari. Dikejar oleh sang guru eksentrik itu, sang Guo Lao dan keledai itu terbang ke udara. Dan tembok kuil yang terkena percikan rebusan Shou menjadi keras seperti besi dan tidak dapat dirobohkan. Sumpit yang tertinggal tumbuh menjadi sebatang pohon tinggi yang terkenal sebagai pohon Guo Lao. Setelah cerita tentang bagaimana sang Guo Lao menjadi dewa tersebar di masyarakat, kuil tua itu dikenal sebagai kuil Guo Lao. Demikianlah kisah sang Guo Lao yang telah menjadi salah satu 8 dewa.